Kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Tampaknya ada beberapa yang masih penasaran dengan Adaro nih Pak Henry. Saya akan wakili ya dari pertanyaan Pak Bambang Februamito, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat sore. Katanya ada peluang nggak ya Adaro naik lagi di 2.700 atau 2.800 mengingat Rusia kan sudah mulai invasi militernya ke Ukraina. Saya beli Adaro seminggu yang lalu di 2240, berarti sudah gain. Tadi kan sudah dibahas sebagai rekomendasi saham pilihan, ada target terdekat di 2.500. Tapi kalau misalnya berharap ke 2728, memungkinkan tidak Pak Henry? Ya, memang ya ini Adaro ini kelihatannya memang masih berpeluang untuk terus meningkat ya. Jadi kalau misalnya Pak Bambang memang tujuannya itu memang lebih ke medium term lah ya, at least gitu ya. Ini peluangnya tetap ada Pak Bambang ya. Jadi bisa menuju ke 2.700 ya. Kalau untuk 2.800, 2.900 bisa dilihat nih. Ya, apabila bisa break di atas 2.700 ya, ini 2.900 juga tetap mungkin ya, karena memang ini secara historical sempat nyampe di harga 2.900. Tapi bertahap gitu ya, 25, kemudian mungkin setelah 25 level berapa? Ya, 25, 27, 29 ya. Itu level-level resistennya bisa dicermatin ya. Selalu ada kemungkinan ya, asalkan tidak turun mendekati 2350. Ya betul ya, jadi perhatikan dulu untuk level supportnya, karena juga ini memang rawan aksi taking ya kalau pada level seperti ini. Ya. Kita bergeser ke rekomendasi Anda juga, SMGR ternyata ditanyakan oleh Pak Ramadan di Malang. Saya punya di averaging di 6945, kira-kira bagaimana potensinya? Nah, kalau untuk SMGR ini ya, ini kan di tengah-tengah tadi energi yang lagi naik, terkoreksi hari ini cukup dalam ya, 4,16% ya. Itu support awalnya itu tadi di 7025 ya, tapi berhasil dia break ya, kemudian ditutup di 6.900 ya. Jadi kalau untuk SMGR perhatikan besok ya, level support yang terdekat itu di 6.800. Apabila mampu bertahan, sebenarnya untuk SMGR ini berpeluang ya untuk kita masuk posisi ya. Oke, ada target terdekat di level berapa? 7.500? Ya, untuk SMGR target terdekat ya itu resistennya di 7.500 betul. Masih cukup jauh ya. Masih ada peluang yang sangat menarik, di hold saja ya. Ya, masih layak di hold ya, karena secara tren pun juga ini short term atau medium term ini masih berpeluang untuk up naik kembali ya. Dari Pak Alfian, Banda Aceh. Selamat sore Pak Alfian. Menanyakan menarik nih juga komoditas tapi lebih ke perkebunan yang juga mengalami kenaikan signifikan. Ada Gosco, BWPT, SIMP. Kalau saya tidak salah, Gosco adalah salah satu saham dengan persentase kenaikan yang cukup signifikan dalam 1 bulan terakhir, masuk jajaran 5 besar gitu. Semenarik apa Gosco, BWPT atau SIMP menurut Pak Henry? Oke, baik ya. Ini juga berpeluang gitu ya. Jadi bagi yang tergantung trading plan-nya ya. Jadi kalau untuk Bosco dan sebagainya itu, jadi tetap saham-saham ini berpeluang ya, terutama untuk lebih ke long term ini kalau saya bilang. Tetap berpeluang untuk long term. Tapi kalau untuk buy misalnya Gosco 176 semenarik apa? Saat ini 181 berarti sudah ada gain di sana yang cukup signifikan juga. Ya, kalau untuk Gosco ya, kenaikannya memang ini dari awal Januari ya, kenaikannya udah sangat signifikan, yaitu kenaikannya udah cukup lumayan jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk long term ini masih tetap ya bisa dipertahankan ya, karena dari sisi bisnisnya itu di plantation ya. Lebih ke long term ya? Ya, untuk long term betul. Jadi kalau untuk short term kemungkinan besar nih ada rawan taking, ada aja orang yang udah trading ya, masuk di posisi harga bawah, ini lawan profit taking ya. Oke, untuk jangka pendek kalau ditanyakan 1 bulan, hati-hati ada peluang untuk profit taking, jadi cermati saja support terdekatnya, atau kalau misalnya turun di level tersebut, lebih baik keluar dulu, tanda-tanda akan terjadi pelemahan di posisi berapa? 181 closing. Ya, closing 181. Jadi untuk level supportnya dilihat tadi diuji ya 165 ya. Jadi selama masih di atas 105 ya, ini masih berpeluang untuk tetap ya uptrend ini kalau untuk Bosco. Oke, banyak sekali ya jenis-jenis sektor yang ditanyakan. Ada banking juga, sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi kalau diurutkan 3 besar nih dari Mastermind Trader Pak Henry, sektor yang paling Anda unggulkan untuk 3 besar berturut-turut. Saham apa, sektor apa saja?
Ya, yang pertama energi ya, tetap Energi, energi. tetap Ya. energi. Mhm. Ya, kemudian yang kedua itu bisa dicermati basic industry ya. Basic industry misalnya? Ya, basic industry itu seperti Astra ya. Astra itu bisa aneka industri ya. Maksud Aneka saya industri, aneka oke. industri ya. Terus kemudian juga infrastruktur ya tetap ya. Infrastruktur ya, Iya. perbankan tidak ya? Tidak masuk tiga Ya, kalau besar. untuk finance ya sementara itu karena sebelumnya udah kenaikannya cukup signifikan dan kemudian ya karena ada isu-isu perang ini ya yang berpengaruh banyak pasti di sektor finance. Oke, jadi ada kemungkinan akan profit taking dulu ya? Ya, betul. Baik. Itu cycle ya. Bisa nanti bisa Oke, ada masuk. energi, kemudian Miss Industry, dan juga ada infrastruktur ya? Ya, betul. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Henry. Terima kasih banyak sharing informasinya sore hari ini. Sehat, Oke, sukses selalu terima untuk kasih. Anda. Selalu. Selamat sore.